Salam, jemaat. Salah satu ajaran gereja-gereja yang menyesatkan, dia kalau ngajar out of context. Hati-hati ya. Itu sebabnya diambil ayat-ayat dengan berasumsi. Sebenarnya ayat-ayat yang diambil itu out of context. Contohnya tentang Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 itu konteksnya apa sih? Judulnya hari perhentian yang disediakan. Apa itu perhentian? Sabat. Sabat itu artinya hari perhentian, bukan hari istirahat. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan berhenti pada hari ketujuh. Sabat ini ada dalam hukum keempat dari 10 hukum Allah atau karakter Allah. Sebelum ada Musa, sebelum ada hukum Torah. Ya. Jadi ketika gereja membawa Ibrani pasal 4, dia memalsukan ini dengan narasi yang out of context. Sebab itu hendaklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang anggap tidak sehingga janji akan masuk perjanjiannya masih berlaku. Karena pada kita diberitakan juga kabar kesusahan sama seperti kepada mereka, tapi firman didengar itu tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak bersatukan dalam iman dengan orang yang mendengarkannya. Sehingga aku bersumpah dalam lukaku mereka tidak akan masuk ke perjanjian. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, alam beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaan. Dalam nas itu kita baca lagi mereka tidak akan masuk dalam peristiwa. Jadi semua orang jelas masuk ke dalam peristiwa itu, sedangkan mereka yang kepada lebih dahulu diberitakan kabar itu tidak masuk karena mereka tidak taat. Jadi Ibrani pasal 4 ini konteksnya menunjukkan perbandingan bagaimana orang Israel dapat firman duluan, dapat kebenaran duluan, tetapi mereka memberontak kepada firman Tuhan sehingga mereka gagal diselamatkan masuk ke Kanaan itu. Oke. Begitu juga kita gereja-gereja. Hari Sabat dibilang hari ketujuh, hari diganti pada hari pertama dengan auto contact. Ibrani pasal konteks itu loh, tentang ketaatan iman. Kemudian kita lihat ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang untuk hari yang lain. Ya, jadi bukan hari yang lain, tetap hari Sabat hari ketujuh. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu hari Sabat bagi umat Allah, hari yang ketujuh. Sebab siapa saja yang telah masuk ke perhentian, ia sendiri akan berhenti dari segala pekerjaannya seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiknya kita berusaha masuk ke perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan Israel. Jadi kata gereja menggantikan hari Sabat hari ketujuh dengan hari pertama yang out of context akan sama dengan nasibnya kepada Israel yang tidak taat. Jadi keselamatan adalah ketaatan iman. Ketaatan ini adalah perbuatan melakukan 10 hukum Allah seperti video sebelumnya. Oke. Jadi Ibrani pasal 4 tidak bicara yang lain-lain. Dia bicara bagaimana Israel tidak taat dengan bagaimana hari Sabat hari ketujuh kepada kita sekarang kalau kita tidak taat. Itu Ibrani 4 konteksnya. Kemudian gereja berasumsi hari Sabat hari ketujuh ini jadi digantikan wujudnya Yesus. Kemudian Yesus bangkit jadi hari pertama. Itu kan asumsi manusia ya. Coba dengerin. Itu asumsi, Anda baca sendiri. Tidak ada urusannya dengan itu. Sekarang kalau Anda bilang hari Sabat hari ketujuh diganti Yesus, kenapa dalam Matius 5 ayat 17 dan 18? Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Sekali lagi saya bilang, hukum Taurat ini harus kontekstual. Hukum Taurat tentang hari raya, hukum Taurat tentang sunat, upacara bait di Ibrani ini ditulis semua, dihapus dalam Yesus. Di Ibrani 7, Ibrani 8, Ibrani 9 ya. Tetapi di Matius 5 ayat 18 tidak ada satu titik pun hukum Taurat dirombak. Kita lihat Roma 2 ayat 16 sampai 24 tentang 10 hukum Allah. Jangan bohong, yang mencuri, hukum keempat hari Sabat hari ketujuh. Jadi tidak ada kaitannya dengan Yesus yang menggantikan hari Sabat. Dia pakai Kolose 2 ayat 16-17. Lihat, lepas konteks lagi dia. Nah, ini loh ajaran sesat. Ajaran sesat selalu out of context. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Lihat, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang sedangkan wujudnya Yesus. Kalian tahu nih, ini suatu hari raya, ibadah seremoni yang setelah mereka merayakan Paskah, makan dan minum gitu. Ya, ini setahun sekali.
Jadi di dalam Imamat 23. Imamat 23 ayat 4, inilah hari raya yang diputarkan padamu, hari pertemuan kudus yang harus kamu umumkan. Pada bulan pertama, tanggal 14, kamu merayakan Paskah. Kemudian besok ya, tanggal 15, bulan itu ada hari raya tidak berogi. Selama 7 hari, kamu merayakan. Jadi setiap setahun sekali ya, tanggal 14 bulan pertama, tanggal 15 bulan pertama. Selama 7 hari kamu merayakan. Pada hari pertama, ini hari pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan berhenti dari segala pekerjaanmu. Kemudian pada hari ketujuh, harus ada pertemuan kudus dan berhenti dari segala perjalanan. Jadi setahun sekali dalam satu minggu itu, tanggal 14 dan tanggal 15, 7 hari merayakan, pada hari pertamanya dan pada hari ketujuh. Nah, ini hari raya Yahudi. Jadi sabat yearly, sabat yang dikatakan setahun sekali. Hari perhentian setahun sekali. Bukan hari sabat seminggu sekali. 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan berhenti pada hari ketujuh. Kalau kita lihat hitungan kalender setahun sekali dengan 1 kali 24 jam, dua hal berbeda loh. Sedangkan ada kalender 365 hari, ada 330 hari, 1 bulan 30 hari, ada 31. Ini 2 hal yang berbeda. Oke? 2 hal yang salah kalau kalian satukan. Karena lepas dari konteks. Jadi Kolose 2 ayat 16 dan 17 tidak bicara hari sabat, hari ke-7 hukum keempat. Dia bicara tentang hukum Taurat dalam konteks hari-hari raya. Oke? Nah, kemudian dipakai lagi dalam Kisah Para Rasul 20. Supaya kalian tahu bagaimana konteksnya yang tidak ada bukti di Alkitab hari Sabat diganti kepada hari Minggu. Sama sekali tidak ada. Itu gereja tahun 321 tarik masih Kaisar Konstantin. Anda lihat penyembahan matahari, Sunday, hari penyembahan matahari. Kisah Para Rasul 20, ya. Di ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kepukul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara situ karena bermaksud untuk berangkat ke Sukaria. Mereka berangkat di situ sesudah hari raya roti tidak beragi. Paulus sendiri yang mengatakan Kolose 2 ayat 16-17 bahwa hari raya sudah tidak berlaku wujud Kristus. Nah, dalam Kisah Para Rasul 20 ini dalam setelah hari raya roti tidak beragi. Pada hari pertama dalam Imamat 23 merayakan 7 hari. Hari pertama melakukan pertemuan kudus dan hari ke-7. Lihat Kisah Para Rasul 20. Paulus sendiri yang mengatakan itu sudah tidak berlaku. Apakah dia melakukan ibadah? Tidak. Apa yang dilakukan di situ? Dalam Kisah Para Rasul 2, dia tidak melakukan ibadah. Kisah Para Rasul 2 di ayat 46. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mereka tidak melakukan ibadah perjamuan kudus. Mereka sedang menyiapkan roti untuk perjamuan kudus di rumah masing, kebiasaan jemaat mula-mula. Nah, kebetulan dalam konteks Kisah Para Rasul 20 ini, perjalanan Makedonia itu adalah Paulus menulis surat dulu sebelum dia datang ke Makedonia ini. Dalam 1 Korintus pasal 16, Anda lihat. 1 Korintus pasal 16 ayat 1. Sekarang telah pengumpulan bagian orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Pada hari pertama setiap minggu, pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kau boleh, menyisihkan sesuatu, menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Sudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang kamu dengan surat pengantar. Aku terangkan bahwa aku pergi, mereka akan pergi bersama. Karena aku akan datang kepadamu, sudah aku melintasi Makedonia, sebab aku melintasi Makedonia. Jadi Paulus mengertikan setiap minggu, jadi bukan pertemuan di rumah masing-masing. Kalau pemain kalian dagang 50.000, tutip sisipin 10.000 sampai aku datang, kumpulin uang itu untuk dibawa bantu orang miskin di Yerusalem. Di dalam 2 Korintus pasal 9 pun begitu. 2 Korintus pasal 9 tentang perjalanan kami di Makedonia, seperti Kisah Para Rasul 20. Ya. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Aku telah kerana itu untuk menggugahkan kaya semangatmu. Aku mengutus saudaraku agar meneguhkan hatimu, supaya apabila orang-orang mereka itu datang, orang-orang Makedonia datang sama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, hingga kami tidak mengatakan kamu merasa malu atas kaya kamu. Sebab itu aku merasa mendorong saudara untuk berangkat mendapatkan supaya lebih mengurus urusan pemberian yang telah kamu janjikan. Jadi Paulus menuliskan surat dulu sebelum datang ke Kisah Para Rasul 20 itu. Bukan merayakan hari raya, tidak lagi, bukan merayakan itu, tetapi memecahkan roti di rumah masing-masing. Disitulah uang yang dikumpulkan untuk dibawa Paulus lanjut ke Yerusalem. Karena itu ibaratnya pasal 4, konteks contoh ketidaktaatan Israel. Bila mana kalian tidak taat hari Sabat, hari ke-7 gereja, tapi menjadi hari pertama. Ajaran manusia yang merubah tahun 321 tarik Masehi, Kaisar Konstantin. Kalian sedang melawan Alkitab. God bless. Karena itu Antikristus adalah hari Minggu.
Markus 2 ayat 28. Anak manusia Tuhan atas